di sini saya akan menjelaskan istilah dari rancangan bujur sangkar Latin. Nah, pada rancangan bujur sangkar Latin ini merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom, di mana banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Rancangan bujur sangkar Latin ini menggunakan pengacakannya dibatasi dengan pengelompokan ke dalam baris dan kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan saja. Baik, yang berikut ini kapan rancangan ini digunakan. Rancangan digunakan apabila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogen tersebut diduga mengarah pada dua arah sehingga pengelompokan perlakuannya berdasarkan dua kriteria, yaitu pengelompokan ke arah baris dan ke arah kolom atau lajur. Pelaksanaan percobaan dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut pengacakan, yaitu penempatan perlakuan pada unit percobaan secara objektif harus dilakukan secara acak dengan cara yang pertama itu tentukan jumlah perlakuan, yang kedua tentukan lokasi percobaan, dan yang ketiga itu buat rancangan denah percobaan berdasarkan jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris, sama dengan jumlah kolom atau lajur. Perkenalkan, nama saya Kristiania Rusae, NPM 33200007. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan percobaan dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pengacakan yaitu penempatan perlakuan pada unit percobaan secara objektif harus dilakukan secara acak dengan cara 1. Tentukan jumlah perlakuan. 2. Tentukan lokasi percobaan. 3. Buat rancangan denah percobaan berdasarkan jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau lajur. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Grace Adelina Novanda Oki dengan NPM 33200002. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada slide kelima. Di sini yaitu proses pengacakan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, pada proses pengacakan rancangan bujur sangkar Latin ini ada beberapa tahap dan langkah, yaitu kita menggunakan pengacakan. Contohnya dalam kita menggunakan 4 perlakuan. Jadi kita simbolkan terlebih dahulu huruf kapital A, B, C, D. Nah, dengan demikian maka kita akan mendapatkan 4 posisi kolom dan 4 posisi baris. Nah, setelah itu yang perlu kita ketahui bahwa kita akan mendapatkan 16 unit percobaan karena di sini ada 4 perlakuan. Jadi maka 4 perlakuan tersebut 4 dikali 4 menjadi 16 unit percobaan. Nah, di sini setelah kami sediakan tabel untuk menempatkan pengacakan tersebut. Terlebih dahulu yang perlu kita ketahui bahwa pengacakan tersebut yang didahului adalah kita menempatkan unit-unit ini secara berurutan, misalnya A, B, C, D. Setelah itu, seterusnya di sini kita akan majukan huruf B ke bagian depan dan diikuti dengan C, D, A. Selanjutnya juga hal yang sama dilakukan untuk baris ketiga. C dimajukan ke depan dan diikuti D, A, B. Dan hal ini diberlakukan juga untuk yang baris kelima atau baris terakhir D, A, B, C. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan dalam pengacakan tersebut, jadi setiap baris dan setiap kolom hanya satu yang mewakili. Jadi A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, ini kolom A, B, C, D, A,
B, C, D. Jadi setiap baris dan setiap kolom hanya mewakili satu saja. Nah, untuk memahaminya lagi di sini ada sebagai contoh, dalam sebuah percobaan itu perlakuan sebanyak 6. Nah, di sini taraf perlakuan, taraf kolom dan taraf baris itu sama dengan 6. Jadi kita akan melambangkan perlakuan tersebut dengan A sampai F, A, B, C, D, E, F. Hanya boleh muncul tepat satu kali saja. Jadi di sini ada contoh dalam bentuk perlakuan ini. Jadi terlebih dahulu sudah seperti tadi saya jelaskan bahwa A, B, C, D, E, F. Maka baris yang berikut dia harus mendahulukan kolom yang kolom kedua. Untuk bagian kedua ini B dimajukan ke depan dan diikuti seterusnya. Hal ini disamakan dengan sampai dengan baris terakhir. Jadi 6 perlakuan maka kita mendapatkan 36 unit perlakuan. Karena 6 dikali 6 maka mendapatkan 36 unit perlakuan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu tentang model linear untuk rencana bujur sangkar Latin. Bagaimana model linear untuk rencana bujur sangkar Latin? Model linear untuk bujur sangkar Latin itu sebagai berikut, di mana YIJK sama dengan mu ditambahkan dengan RI, ditambah dengan CJ, ditambah dengan TK, dan ditambah dengan IJK. Di mana I itu merupakan baris ke 1, 2, dan sampai M. J merupakan kolom ke 1, 2, dan sampai M. Dan yang terakhir itu K merupakan perlakuan kelompok mulai dari 1, 2, sampai M. Yang berikut itu YIJK. Nah, YIJK ini merupakan pengamatan baris ke pertama, baris ke I, kolom ke J, dan perlakuan ke K. Yang berikut itu mu itu merupakan rata-rata umum. Yang berikut RI ini merupakan simpangan karena baris ke I. Yang berikut CJ itu merupakan simpangan karena kolom ke J. Dan yang berikut TK itu merupakan simpangan karena perlakuan ke K. Dan yang terakhir itu elemen IJK merupakan pengaruh yang error. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut itu kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dari rencana bujur sangkar Latin. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat yang pertama yaitu tentang kelebihan dari bujur sangkar Latin. Yang pertama itu dapat mengurangi keberagaman galat melalui penggunaan 2 buah pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan yang berskala kecil. Yang ketiga, analisis datanya itu relatif mudah. Yang keempat, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Yang pertama itu banyaknya baris, kolom, dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Yang kedua itu pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengacakan rancangan-rancangan sebelumnya. Yang ketiga itu derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibanding dengan rancangan lain yang berukuran sama, akan menurunkan tingkatnya ketelitian, terutama apabila jumlah perlakuannya berukuran kecil. Yang keempat itu apabila ada data hilang meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka hasil analisisnya diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Sekian dan terima kasih.